Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sri Lestari Anggraini. Pada video ke-6 ini saya akan membahas mengenai cara membuat neraca. Nah, yang mana neraca ini terdiri dari harta atau aset sama dengan hutang plus modal, yang mana aktiva ini terdiri menjadi dua, yaitu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, di sini cara pembuatannya sama, harus membuat query terlebih dahulu, tetapi saya tidak akan membuat karena pada video sebelumnya saya sudah membuat query-nya, maka dari itu saya akan memodifikasi dari query tersebut supaya tidak terlalu panjang juga ya waktunya. Mungkin langsung saja ke bagian yang pertama, kita masuk ke query beban, kemudian kita masuk ke bagian home, lalu kita copy atau kita save as terlebih dahulu. Nah, kita beri nama dengan query aktiva lancar, kemudian kita klik OK. Nah, di sini karena query aktiva lancar sudah ada, maka kita klik ke bagian desain view, seperti ini. Nah, di bagian kriterianya kita ganti dengan aktiva lancar. Aktiva. Kemudian di bagian LR debitnya sama LR kredit kita ganti dengan NR. Jangan lupa kita ubah terlebih dahulu formatnya menjadi currency. Di bagian debit juga kita sama ubah terlebih dahulu formatnya menjadi currency. Kemudian di sebelah kredit kita masukkan rumus, yaitu saldo aktiva lancar titik 2 dalam kurung kotak NR debit dikurangi dalam kurung kotak yaitu dengan NR kredit. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa kita tutup kurung menggunakan kurung kulawal. Kita checklist terlebih dahulu di bagian show-nya supaya jumlah atau hasil totalnya muncul. Kemudian kita formatnya ganti terlebih dahulu ke bagian currency. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu ke bagian run untuk melihat hasilnya. Nah, query aktiva lancarnya sudah muncul atau sudah ada. Jangan lupa kita tinggal save aja. Nah, setelah itu kita langkah yang kedua yaitu membuat query aktiva tetap. Kita tutup dulu yang query aktiva lancar ini, kemudian kita seperti tadi langkahnya kita masuk ke home, kita copy atau save as terlebih dahulu. Kita beri nama dengan query aktiva tetap. Seperti ini. Nah, kita tinggal klik OK aja. Karena di sini sudah ada query aktiva tetap, maka kita klik cukup satu kali. Kemudian kita masuk ke bagian design view. Nah, di sini di bagian kriterianya kita ganti dengan aktiva tetap. Seperti ini. Kemudian di bagian LR sama NR debitnya dan LR kreditnya kita ganti dengan NR. Kemudian kita ganti terlebih dahulu formatnya seperti tadi menjadi currency. Kemudian di bagian sebelah NR kredit kita masukkan rumus kayak tadi, yaitu saldo aktiva, cuman sekarang mah aktiva tetap titik 2 dalam kurung kotak yaitu NR debit, tutup kurung kotak dikurangi dalam kurung kotak NR kredit, tutup kurung. Jangan lupa di sini kita di bagian show kita checklist supaya muncul. Kita ubah terlebih dahulu formatnya ke bagian currency. Nah, setelah itu kita lihat dulu hasilnya ke bagian run. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sudah muncul.
query aktiva tetapnya, jangan lupa kita simpan. Kemudian yang ketiga kita akan membuat query hutang. Kita tutup terlebih dahulu yang query aktiva tetap ini. Kemudian kita sama langkahnya seperti tadi, yaitu kita save as terlebih dahulu. Kita beri nama dengan query hutang. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik OK aja. Karena di sini di bagian query-nya sudah ada nama query hutang, kita tinggal klik aja ke bagian mode design view. Nah, di sini di bagian kriteria kita ganti dengan hutang. Kemudian karena di bagian query hutang ini tidak diperlukan NR debit, maka kita hapus. Karena di sini kita hanya memerlukan NR kreditnya saja. Untuk memudahkan kita hapus dulu. Kemudian kita masukkan di sini NR kreditnya. Nah, karena di sini tidak memakai rumus, maka kita ubah terlebih dahulu menjadi formatnya menjadi currency. Seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita lihat ke bagian run untuk melihat hasilnya. Nah, seperti ini. Query hutangnya sudah jadi, kita tinggal save aja. Nah, setelah membuat query hutang, selanjutnya yaitu kita akan membuat query modal. Kita tutup terlebih dahulu yang bagian query hutang ini, kemudian kita masuk ke bagian yang tadi, masuk ke bagian home atau kita save as terlebih dahulu, kita beri nama dengan query modal. Kemudian kita klik OK aja. Nah, di bagian query-nya, karena sudah ada query modal, kita klik cukup satu kali, kita masuk ke design view seperti ini. Kemudian kita di bagian kriterianya ganti menjadi modal. Kemudian kita lihat terlebih dahulu ke bagian run. Nah, sini sudah ada. Tinggal kita save as saja. Maaf, tinggal kita save aja. Nah, seperti ini. Selanjutnya, setelah ini kita tutup terlebih dahulu yang query modalnya. Karena di sini kita akan membuat report neracanya, maka kita ke bagian tab create seperti ini, kemudian kita masuk ke report design. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu kita pindahkan saja yang bagian query aktiva lancar, bagian sini. Kemudian kita ubah terlebih dahulu supaya memudahkan. Kita ubah namanya menjadi SubReport aktiva lancar. Kita tinggal pilih saja. Kalau sudah, nah seperti ini tampilannya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita save aja. Kita beri nama dengan Raja. Kita tinggal klik OK aja. Kemudian setelah itu, karena di sini kita tutup terlebih dahulu ya yang bagian Raja ini karena sudah di-save. Kemudian kita masuk ke bagian SubReport aktiva lancarnya. Kita ke bagian mode design view seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini.
Nah, setelah ini kita terlebih dahulu bagian ininya. Kita masuk ke Upright, kita masuk ke bagian tabular seperti ini. Kemudian di bagian kontrol paddingnya kita ubah menjadi none. Nah, seperti ini. Dan setelah itu kita masuk ke bagian desain. Karena di sini sudah ada add a group-nya, kita klik, kemudian kita pilih yang tipe, sesuai tipe, seperti ini. Kemudian yang bagian tipe ini kita pindahkan bagian atas ini ke bagian tipe header-nya. Kita paste, nah seperti ini, nah seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian Sublimat Aktiva Lancar, kemudian kita masuk ke bagian Design View. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok. Nah, kalau sudah, kita masuk ke bagian Average. Ini. Kemudian kita klik yang tabular. Nah, di bagian control padding-nya, kita masuk. Kemudian di bagian control padding-nya kita ganti menjadi none. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian NR debit sama NR credit, baik di atas maupun di bawah kita hapus karena tidak diperlukan. Kemudian kita tarik. Kalau sudah seperti ini, kita blok lebih dahulu seperti tadi. Kita masuk ke desain, kemudian karena di sini sudah ada grupnya, maka kita langsung klik aja ke bagian bawah sini. Kita pilih yang bagian tipe seperti ini. Kemudian yang bagian tipe ini kita pindahkan ke atas. Seperti ini. Kalau sudah, kita rapihkan. Kita pindahkan, kita geser. Karena di sebelah nomor akun itu kosong, maka kita geser. Nah, seperti ini. Bagian total on-nya kita ganti dengan saldo aktiva lancar. Kemudian di tipenya tetap sum. Di show green total kita checklist seperti ini. Nah,
Kalau sudah, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini agak terlalu kecil, kita lebarin dulu. Nah, seperti ini. Kita lihat ke bagian view. Nah, dan sudah tampak ya pembuatan aktiva lancarnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa kita save. Kemudian kita kembalikan dulu yang aktiva lancar ini, kita tutup dulu. Karena di sini selanjutnya saya akan membuat subreport aktiva tetapnya. Karena di sini belum ada, maka kita copy seperti terlebih dahulu. Nah, kita ganti namanya dengan subreport aktiva tetap. Kalau sudah, kita tinggal klik OK aja. Seperti ini. Kemudian kita klik yang bagian subreport aktiva tetap tadi. Kemudian kita masuk ke mode design view. Nah, tampilannya seperti ini. Kita ganti yang bagian saldo aktiva lancarnya menjadi saldo aktiva tetap. Ini. Kemudian kita pilih namanya, atau kita ubah dulu namanya menjadi nah, kita pilih namanya jadi saldo aktiva tetap. Kemudian di subreportnya kita juga ganti menjadi saldo aktiva tetap. Seperti ini. Kemudian kita ke mode, kita ganti tipenya menjadi saldo aktiva tetap. Kita klik yang show grand total. Setelah itu, kita lihat dulu ke bagian mode design view. Nah, ini subreport aktiva tetapnya sudah terlihat ya, sudah jadi. Selanjutnya, kita jangan lupa save terlebih dahulu. Kemudian kita kembalikan lagi yang bagian ininya. Selanjutnya kita akan membuat subreport hutangnya, karena di sini belum ada. Kita makanya seperti tadi, kita masuk terlebih dahulu ke bagian home, kemudian kita paste aja atau save as, kita ganti namanya menjadi subreport hutang. Nah, kita klik OK aja. Kemudian kita tinggal mengkliknya di bagian subreport hutang ini. Cukup satu kali kita masuk ke bagian design view. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian property sheet. Kemudian kita ganti where ininya. Kita ganti namanya jadi hutang. Kemudian ininya juga sama, kita ganti. Kita ganti more-nya, jangan lupa. Bagian total on-nya kita ubah menjadi di bagian sininya kita masukkan dengan nama NR Credit. Setelah itu kita ganti sumnya dengan kita masuk ke bagian more. Nah, di tipenya kita ganti dengan NR Credit. Kemudian kita cari yang save grand total.
Kita balik terlebih dahulu ke bagian property sheet-nya. Control source-nya ini kita beri rumus terlebih dahulu sama dengan sum, kemudian dalam kurung kotak NR credit, kurung kotak, kurung. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu ke bagian, yang bagian ininya kita hapus. Kita lihat dulu ke bagian view. Karena ini ada kesalahan, mungkin terlalu lebih ya. Kita lihat ke bagian property sheet. Langsung saja kita masuk ke design view. Kemudian langsung saja kita masuk ke bagian desain, kemudian kita ke property sheet-nya. Nah, di query Aktiva ini kita ganti dengan query utang. Nah, di sub report Aktivanya juga sama, kita ganti dengan sub report utang. Seperti ini. Itu tinggal kita tunggu. Selanjutnya di bagian saldo ini kita masuk kembali ke bagian property sheet. Nah, di bagian control sort-nya kita ganti jadi NR kredit ini. Kita klik OK. Lalu kita ganti saldo Aktiva ini menjadi saldo utang. Kemudian setelah itu kita kembali bagian bawah sini, kita masuk lagi ke bagian desain, kemudian ke property sheet-nya. Nah, di bagian saldo ini kita ubah menjadi NR credit. Nah, yang bawah juga sama. Kita split menjadi 2. Nah, yang bawah juga sama ya, kita split menjadi 2. Kalau sudah, dan selanjutnya di bagian sini, kita masuk ke bagian desain, kemudian kita membuat text box. Masalah aja, kita klik bagian sini, kemudian kita pindahkan. Nah, yang bagian sini juga sama, kita pindahkan.
defisit. Di sini namanya diganti menjadi hutang plus modal. Kemudian di control slotnya kita ganti, kita masukkan yang sub-report hutang ini sama aktiva lancar ditambah sub-report modal dengan sub-report aktiva tetap. Nah, kalau sudah kita klik OK aja. Kita masuk ke bagian umum, kita rapihkan dulu. Seperti ini. Dan setelah itu kita lihat dulu ke bagian view. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini laporan neracanya sepertinya hampir sudah jadi, tetapi di sini belum sepenuhnya juga jadi. Kita harus menambahkan sub-report lagi satu. Kita balik ke mode desain view. Ini. Menambahkan yang query laba rugi bersih sub-report. Nah, yang ini. Ini. Nah, kalau sudah kita tinggal lihat ke bagian view untuk melihat hasilnya. Nah, di sini karena masih ada kesalahan, maka kita kembali lagi ke mode design view. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat dulu ke bagian view. Nah, dan ini sudah nampil laporan neracanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pembuatan neraca di Microsoft Access ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.